Bagian 11, penangkapan Ninis. Anita menatap wajah sahabatnya yang masih terbaring tak sadarkan diri dengan perasaan tak menentu. Bagaimana kemudian Nia akan menjalani hidupnya setelah semua ini tersebar kemana-mana? Bagaimana ia menghadapi dunia luar? Bagaimana ia pulang ke rumah orang tuanya? Berbagai pertanyaan memenuhi kepala Anita. Hatinya begitu pedih mengingat semua penderitaan yang dialami sahabatnya. Entah apa yang harus ia lakukan untuknya. Jika 1 jam lagi ia belum siuman, kita bawa ke klinik saja. Tiba-tiba suara dari arah pintu membuyarkan lamunan Anita. Ditatapnya wajah kakaknya itu dengan ekspresi cemas. Iya kak, tapi aku khawatir jika Nia tidak akan mau dibawa ke tempat umum saat ini, ucap Anita memperlihatkan wajah lesu. Arya melangkah mendekati adiknya, adik satu-satunya yang sangat ia sayangi. Wanita mungil berhijab itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ia tak akan mampu melihat siapapun menderita di depannya, apalagi sahabatnya sendiri. Arya membelai kepala adiknya. Kamu jangan khawatir, Nia hanya syok saja, Nit, ucap Arya sambil menatap mata sipit adik kesayangannya itu. Mereka berdua memang mirip. Wajah oriental yang tegas berasal dari turunan neneknya yang memang berasal dari negeri tirai bambu, namun sudah menetap lama di Indonesia. Ayah ibunya adalah mu'alaf, namun ketaatannya dalam beragama membuat anak-anak mereka jadi anak yang taat pula. Walaupun mereka jarang berada di rumah. Bisnis kuliner seafood mereka yang menggurita hampir seluruh pelosok negeri hingga luar negeri mengharuskan mereka selalu melakukan perjalanan keluar. Namun pondasi agama yang mereka tanamkan kepada kedua anaknya sangat kuat, sehingga mereka tumbuh jadi anak yang agamis. Mata Nia perlahan terbuka. Ia memicingkan matanya saat tersadar 2 orang sedang duduk berdua menungguinya siuman. Arya segera menyodorkan air minum padanya karena takut Nia mengalami dehidrasi setelah pingsan beberapa lama. Sementara Anita membantu Nia bangun. Ia menyangga punggung Nia dengan guling agar dapat duduk meskipun dengan posisi bersandar. Air mata Nia kembali berderai menyaksikan 2 kakak beradik itu begitu perhatian padanya. Di saat ia berada di titik terendah hidupnya, Allah mengirimkan orang-orang berhati malaikat padanya. Selama beberapa hari, Nia mengurung diri saja di kamar Anita. Ia tak berani keluar menghadapi dunia luar. Ia malu jika ada yang mengenalinya. Apa yang harus ia katakan pada orang-orang? Anita merawatnya dengan telaten. Wanita muda dan lembut itu memperlakukan Nia layaknya saudara sendiri. Nia banyak belajar dari Anita, terutama tentang hidup. Anita selalu menguatkan Nia agar senantiasa berpegang pada keyakinan bahwa Allah ada di setiap langkah kita. Anita mengajarinya untuk optimis, menjalani kembali hidupnya. Tuhan akan memberikan hadiah bagi hambanya yang bersabar. Kata-kata itu yang selalu Anita dengungkan di telinga Nia. Nia mulai belajar mengaji, mengerjakan sholat 5 waktu, tentu saja dengan bimbingan Anita. Nia seperti menemukan sosok sahabat, sekaligus guru spiritual untuk mentalnya yang sedang goyah. Kamu harus bangkit, Nia. Aku yakin kamu bisa menghadapi semua ini, ucap Nita tegas. Tapi aku merasa sudah sangat hina, Nit. Aku kotor dan menjijikkan, ucap Nia dengan perasaan hancur dan putus asa. Anita mengusap air mata di wajah sahabatnya itu. Kamu tahu sahabat Rasulullah Umar bin Khattab? Anita menatap mata Nia dalam. Sebelum memeluk Islam, beliau adalah orang yang sangat zalim. Berulang kali, beliau berencana membunuh Rasulullah SAW. Bahkan, beliau adalah orang yang sangat ditakuti penduduk Mekah karena kebengisannya. Tapi kenyataannya,
Beliau menjadi sahabat setia Rasulullah setelah masuk Islam, dan beliau bahkan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sambung Anita. Sesungguhnya Allah tidak menilai masa lalu kita, tapi Allah menilai apa yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang hingga ajal menjemput. Anita menggenggam tangan Nia untuk meyakinkan Nia bahwa ia bisa bangkit kembali menata puing-puing hatinya yang terserak karena begitu banyaknya cobaan yang menghampiri hidupnya. Mata Nia berkaca-kaca memandang wajah sahabatnya yang lembut hati itu. Nia merasakan ketulusan dari setiap kata yang diucapkan Anita. Ada percikan semangat sedikit menguatkan hatinya. Nia berjanji dalam hati untuk berusaha bangkit dalam keterpurukan yang tengah menderanya. Aku akan ke kantor polisi besok, ucap Nia tiba-tiba. Anita tersenyum lega mendengarnya. Ia segera menghubungi kakaknya untuk memberitahukan tentang keinginan Nia, agar masalahnya segera selesai. Keesokan harinya dengan mengendari mobil Arya, mereka berangkat ke kantor polisi. Nia menceritakan semua secara mendetail, sejak pertama kali masuk ke dalam jebakan Ninis, hingga akhirnya ia lari bersama Reza, dan terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa Reza. Nia kembali menangis terseduh mengingat kejadian tragis malam itu. Nia menceritakan tentang pengejaran yang dilakukan padanya oleh anak buah Ninis hingga sampai di rumah Anita, agar dokter Arya terbebas dari tuduhan. Polisi mencatat semua laporan Nia. Tak lupa Nia memperlihatkan semua SMS ancaman Ninis padanya. Itu bisa jadi bukti yang kuat untuk menjebloskan Ninis dan komplotannya ke penjara. Tak lupa menceritakan tentang kehilangan sahabatnya Rini di tempat itu. Nia takut terjadi sesuatu pada Rini. Nia pulang dengan perasaan lega, walau tidak sepenuhnya lega karena rekaman video syurnya masih beredar hingga saat ini. Namun pihak kepolisian berjanji untuk memberikan klarifikasi di media tentang kenyataan di balik video syur itu. Setelah polisi melakukan pengejaran selama 3 hari, mereka berhasil meringkus Ninis dan para komplotannya. Walau menemui banyak kesulitan, karena kejahatan mereka sangat terorganisir, ada banyak pejabat-pejabat teras yang melindungi mereka sehingga butuh kehati-hatian untuk menemukan bukti kejahatan mereka. Nia kembali berangkat ke kantor polisi dengan ditemani Anita dan Arya untuk mendengar kabar Rini sahabatnya. Polisi mengatakan mereka sudah menemukan titik terang tentang keberadaan Rini. Begini Mbak, keberadaan teman Mbak itu sudah kami telusuri. Polisi itu terdiam sejenak untuk melihat ekspresi wajah Nia. Setelah cukup yakin, polisi itu pun kembali menjelaskan penemuan informasi tentang Rini. Sebenarnya teman Mbak itu bunuh diri sehari setelah penculikan kalian. Keterangan polisi itu membuat Nia, Anita dan juga Arya terperangah. Kenyataan itu ibarat sembilu yang mengiris hati Nia. Sahabat yang telah menolongnya saat dirinya dalam kesulitan saat itu, kini telah tiada. Tanpa sadar Nia memukul-mukul dadanya. Tangisnya pecah berderai. Ada sesak yang tak mampu ia kuasai memenuhi rongga dadanya. Polisi yang memberi keterangan pada Nia untuk sementara menghentikan pembicaraan. Ia menunggu hingga Nia sedikit tenang. Ninis dengan komplotannya telah mengubur Rini dengan berpura-pura sebagai keluarga Rini. Jadi tidak ada yang mencurigai mereka. Mengingat memang Rini tidak punya keluarga yang melaporkan kehilangan dirinya. Terang polisi muda berwajah tampan itu dengan tatapan iba. Nia kembali meratapi kepergian sahabatnya itu. Mengapa orang-orang terdekatku semua meninggalkan aku? Pertama Bintang anakku, kemudian Reza, dan hari ini Rini sahabatku juga telah pergi untuk selamanya. Jerit Nia sambil menangis sekeras-kerasnya. Anita dan Arya panik berusaha menenangkan Nia. Bersambung.